السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, para hadirin yang saya hormati, kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dan tema kita masih tentang salat berjamaah dan tata cara salat berjamaah. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang keutamaan salat berjamaah sekaligus perintah agar kita salat secara berjamaah dalam salat 5 waktu. Kita akan lanjutkan, dan hadis ini kita mulai juga dari hadis yang menegaskan tentang pentingnya dan sangat dianjurkannya salat berjamaah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man sami'a an-nidaa falam ya'ti fala salata lahu illa min 'udhrin. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan, ada panggilan azan, dia dengar, falam ya'ti, lalu dia tidak mendatangi masjid, tidak menjawab panggilan azan itu dengan mendatangi masjid, fala salata lahu illa min udhrin, maka tidak ada salat bagi dia, tidak ada salat bagi dia. Artinya tidak sempurna salatnya kecuali kalau ketidakdatangannya itu karena uzur. Ini hadis menegaskan tentang sangat dianjurkannya kita mendatangi masjid untuk melaksanakan salat 5 waktu. Para ulama ada yang menghukumi riwayat ini sebagai perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Ada yang menghukumi riwayat ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan sahabat, perkataan Abdullah bin Abbas. Kalaupun riwayat ini adalah perkataan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita meyakini bahwa tentu tidak mungkin sahabat Rasulullah berbicara berdasarkan hawa nafsu, berbicara tanpa ilmu,
tentu perkataan mereka terambil dari hadis-hadis atau pelajaran yang mereka ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kalaupun riwayat ini adalah riwayat dari sahabat, tetap statusnya adalah riwayat yang sangat kuat karena diucapkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan semakin atau menunjukkan tentang pentingnya kita melaksanakan salat berjamaah di masjid. Kemudian dari Yazid bin Aswad radhiyallahu taala anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. Yazid bin Aswad berkata bahwa beliau pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat subuh. Selesai salat, Rasulullah melihat dua orang yang tidak ikut sholat bersama Rasulullah. Lalu dipanggil kedua orang tersebut. Ketika mereka dipanggil, mereka tar'ad faraisuhuma, ketakutan, gemeter, dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahuma, Nabi bertanya kepada mereka berdua, ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, apa yang menghalangi kalian berdua salat bersama kami? Qala, keduanya berkata, qad sallaina fi rihalina, kami semua ya Rasulullah, kita berdua ini sudah salat di rumah-rumah kita, kita sudah salat di rumah. Maka Nabi memberikan nasihat, fala taf'ala idza sallaituma fi rihalikuma thumma adraktumal imama wa lam yusalli fasalliya ma'ahu. Kata Nabi, jangan kamu lakukan, jangan kamu ulangi. Maksudnya apa? Jika kalian sudah sholat di rumah kalian, kemudian kalian mendatangi masjid dan mendapatkan imam belum sholat, maka sholatlah bersama mereka, bersama imam, sekalipun kalian sudah sholat di rumah, sudah sholat fardu di rumah. Fa innaha lakum nafilatun, sholat yang kedua ini terhitung sholat sunnah, terhitung sholat sunnah. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, sekalipun seorang muslim sudah melaksanakan sholat di rumahnya atau di luar, kemudian dia datang ke masjid, ternyata di dalam masjid itu sedang berlangsung sholat berjamaah, atau bahkan belum dilaksanakan sholat berjamaah, maka hendaknya dia ikut bergabung. Ikut bergabung. Sholat yang kedua ini terhitung sholat sunnah. Di sini juga kita bisa melihat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat. Nabi tidak langsung mencaci maki atau menghardik mereka atau membentak mereka atau menyalahkan mereka, tapi Rasulullah bertanya, apa yang menghalangi kalian tidak ikut sholat bersama kita? Rasulullah tidak langsung menuduh, kamu berdua orang munafik, tidak sholat bersama kita.
kamu berdua orang yang kurang ajar, tak solat bersama kita. Tidak langsung melemparkan tuduhan, tidak langsung melemparkan cercaan. Ini salah satu sikap cara yang harus kita tiru. Kalau kita melihat ada seorang yang menurut kita melakukan sesuatu yang tidak baik, kita tanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu melakukan demikian? Atau kita melihat ada orang yang terlihat bagi kita, umpamanya meninggalkan satu kebaikan, meninggalkan satu perintah, jangan langsung divonis. Bertanyalah terlebih dahulu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang di dalam Islam kita diperintahkan untuk mendahulukan prasangka yang baik terhadap saudara-saudara kita, bukan mendahulukan prasangka buruk. Kalau kita kan lebih sering mendahulukan prasangka buruk. Ada orang berbuat mencurigakan, langsung prasangkai dengan prasangka yang buruk. Allah Subhanahu wa taala firman dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wadh-dhann, kata Nabi, jauhilah perbuatan berprasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka buruk itu termasuk perkataan yang paling dusta. Ini akhlak. Maka seperti itulah. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga pernah melihat salah seorang sahabatnya masuk ke dalam masjid, ya, tanpa melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nabi sebelum memerintahkan dia untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, Nabi bertanya, kamu sudah salat? Kata Nabi, kamu sudah salat? Belum ya Rasulullah. Baru diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid. Jadi seperti inilah kita bersikap ketika menghadapi saudara-saudara kita yang meninggalkan satu perintah di dalam Islam. Maka hendaknya kita terlebih dahulu bertanya, atau jangan-jangan dia sudah melakukannya itu tanpa sepengetahuan kita. Artinya apa? Jangan cepat memberikan vonis dan jangan cepat menyalahkan sebelum kita meneliti, sebelum kita bertanya terlebih dahulu. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi." Kata Nabi, sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Imam salat itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam telah bertakbir, maka segera kalian bertakbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira. Dan janganlah kalian memulai takbir sebelum imam memulai takbirnya. Wa idza raka'a farka'u. Jika imam telah rukuk, maka segera kalian ikuti dengan rukuk. Wala tarka'u hatta yarka'. Dan janganlah kamu rukuk sebelum imam itu rukuk. Sampai imam itu rukuk, baru kita turun untuk rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamida. Dan jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Jika imam telah melaksanakan atau telah sujud, turun untuk sujud, meletakkan dahinya di lantai, fasjudu, maka segera kalian melaksanakan sujud. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kalian sujud sampai imam itu sudah sujud di lantai.
Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman. Kalau imamnya salat sambil berdiri, maka kalian salat ikut sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in. Kalau imamnya salat sambil duduk, maka kalian pun salat sambil duduk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa hadza lafdhuhu wa asluhu fi sahihain. Dalam hadis ini ada beberapa pelajaran bagi kita. Yang pertama, imam itu diangkat menjadi imam salat untuk diikuti gerakannya. Mengikuti itu berbeda dengan menyamai atau mendahului. Mengikuti itu adalah melakukan gerakan, perbuatan setelah imam melakukan. Itu mengikuti. Tapi kalau sama-sama, itu namanya menyamai, bukan mutaba'ah. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menyamai gerakan imam, atau apalagi mendahului. Kalau ada orang mendahului gerakan imam, maka dia telah berdosa. Para ulama berbeda pendapat, apakah sholatnya sah apa batal kalau dia mendahului. Mayoritas para ulama mengatakan sholatnya tetap sah, tidak batal, tapi dia melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau yang didahului itu adalah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Imamnya belum takbiratul ihram, makmumnya sudah Allahu Akbar, maka sholatnya tidak sah. Dia harus membatalkan sholatnya, kemudian menunggu imam sampai bertakbiratul ihram, kemudian dia mengikuti takbiratul ihram. Dalam semua gerakan, makmum harus mengikuti imam. Cara mengikutinya adalah biarkan imam itu bergerak terlebih dahulu. Contoh, ketika imam rukuk, Allahu Akbar, rukuk, tek, baru kita turun. Baru segera kita turun. Jadi tidak mendahului, tidak turun bersamaan, dan juga tidak turun terlalu lambat. Ini juga tidak boleh. Imamnya rukuk, dia masih berdiri sampai imamnya iktidal, dia baru rukuk. Ini juga tidak boleh. Jadi mendahului tidak boleh, terlambat mengikuti imam juga tidak boleh, sampai imam itu berpindah ke rukun yang lain atau gerakan yang lain. Yang benar adalah segera bergerak seperti gerakan imam. Yang banyak terjadi, itu banyak saudara-saudara kita yang tidak faham. Yang banyak terjadi adalah banyak yang ikut bersamaan. Ini tidak benar. Apa ada juga yang mendahului. Jadi imamnya baru Allah mau turun ke sujud, dia sudah sujud duluan. Kalah imamnya, dibalap. Ini juga tidak benar, dosa. Juga tidak benar, imamnya sudah sujud, dia masih iktidal. Ini juga tidak benar, maka segera. Ini cara makmum mengikuti imam. Kemudian sampai di dalam hadis ini, kalau imamnya sholat duduk, imam rawatibnya sholat duduk karena karena mengalami atau karena mengalami kecelakaan sehingga kakinya tidak bisa tidak bisa digunakan untuk berdiri, lalu dia menjadi imam, makmum pun disuruh duduk. Disinilah terjadi perbedaan para ulama, apakah hukum ini harus berlaku, ataukah hukum ini artinya imam kalau sholat duduk, makmumnya duduk, itu sudah dihapus. Ini terjadi perbedaan para ulama, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan tidak boleh bagi imam untuk sholat dengan kalau imamnya sholat dengan duduk, maka makmum tetap dia harus berdiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Lalu tiba-tiba Rasulullah SAW keluar menuju masjid, maka Rasulullah SAW pun berduduk di samping Abu Bakar.
duduk di samping Abu Bakar, lalu beliau salat bersama sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya tetap dalam posisi berdiri. Dan riwayat ini adalah riwayat terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh bagi makmum untuk duduk, ya. Dan imam kalau memang tidak bisa sholat dengan berdiri, lebih baik, lebih afdal digantikan dengan orang yang masih bisa berdiri. Di sini disebutkan ada khilaful ulama seperti yang saya singgung tadi. Ajma' al-a'immatu ala wujubil qiyam fi salatil fard wa ajma'u ala anna imamat al-ajiz anil qiyam bil qadir alaih la tasihhu idza kana al-imamu laysa imaman ratiban. Bahwa seluruh imam a'immatul fuqaha sepakat tentang wajibnya berdiri pada sholat wajib. Ini sudah kita bahas bahwa berdiri itu merupakan rukun sholat. Kalau dia mampu untuk berdiri dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah, berdiri itu bukan merupakan rukun sholat. Dan mereka juga sepakat bahwa seorang imam yang tidak mampu berdiri, imam ratib ya, rawatib, imam rawatib yang tidak mampu berdiri, lalu dia sholat sambil duduk, itu sholatnya tetap sah. Mereka juga sepakat. Imam Ahmad berpendapat bahwa imam yang sholat sambil duduk sholatnya sah. Ini Imam Ahmad berpendapat demikian berdasarkan hadis yang baru kita baca. Kemudian Imam kalangan Hanafiyah juga mengatakan sah. Makmumnya duduk, makmumnya berdiri, imamnya duduk. Ya. Adapun Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat la tasihhu imamatul ajiz anil qiyam bil qadir alaihi mutlaqan. Imam yang enggak bisa berdiri tidak sah mengimami orang-orang yang bisa berdiri. Tak sah. Sawa'un kana huwal imam ratib aw la. Sama saja apa dia itu imam rawatib apa tidak. Ya. Ini perbedaan para ulama. Maka seperti yang saya sebutkan tadi, yang lebih afdal kalau imamnya enggak bisa berdiri, lebih baik diganti dengan imam yang bisa berdiri. Itu agar kita tidak masuk dalam perbedaan pendapat. Ini yang lebih afdal. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran. Faqala taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Rawahu Muslim. Abu Sa'id berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabat-sahabatnya berada dalam posisi yang agak jauh dari tempat berdirinya Rasulullah. Jadi safnya agak jauh. Saf pertamanya agak jauh. Maka Nabi menyuruh mereka untuk maju. Taqaddamu. Majulah kalian. Wa'tammu bi. Bermakmumlah kalian kepadaku, lihatlah gerakan-gerakanku. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, dan orang yang setelah kalian bermakmum terhadap kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi posisi shaf pertama dengan imam itu hendaknya dekat, ya, tidak jauh. Seperti yang kita lakukan. Ini imam, di belakangnya shaf yang pertama. Dan sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah shaf yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha.
Kata Nabi, sebaik-baik saf bagi lelaki itu saf yang pertama, terdepan, dan yang paling buruk di belakang. Maka jangan sampai kalau kita sudah datang ke masjid, terlebih sholat Jumat yang biasa kita saksikan, milih saf yang di belakang. Itu saf yang paling buruk, Pak. Saf di belakang itu saf yang paling buruk. Milih karena ada sandarannya, karena mau taknas, mau enak, mau dekat kipas angin, mau ya. Ini memilih hal-hal yang sifatnya duniawi, mengabaikan yang sifatnya ukhrawi. Ini dapat pahala besar di saf pertama ini. Begitu juga dalam kegiatan-kegiatan, dalam majlis-majlis ilmu, itu yang terbaik itu orang itu maju, tidak menjauh ya, maju ke depan. Ini seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Ketika datang kepada Nabi, malaikat Jibril itu datang mendekat kepada Rasulullah SAW. Dari sinilah para sahabat, dari sinilah para ulama mengatakan bahwa di antara adab kita duduk di majlis ilmu itu kita mendekat kepada pembicara. Itu yang terbaik. Begitu pula kalau kita datang di mimbar Jumat, kita masuk ke saf yang paling awal, yang paling dekat, dan lebih bagus lagi paling dekat dengan imam atau khatib. Ini yang paling baik. Rawahu Muslim. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang sengaja terus-menerus dia berada di saf belakang. Tidak ada keinginan untuk maju ke saf depan. Kata Nabi, wala yazaluna yata'akhkharun hatta yuakhirahum Allah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan senantiasa jika mereka terus-menerus yata'akhkharun, berada di saf belakang, terus-menerus seperti itu, maka Allah pun akan mengakhirkan, menunda rahmatnya dan fadilahnya. Rahmat Allah, fadilah Allah itu tergantung dari semangat kita untuk melakukan yang terbaik, untuk menjadi orang yang berada di saf terdepan. Itu kalau kita cepat ya rahmat Allah cepat turun. Ini ajaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mohon disampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarganya. Ini biasa yang paling sering kita lihat di hari Jumat. Sebagian orang pilih yang ke belakang, di belakang. Ini salah satu sikap yang tidak bagus. Kemudian dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan bi khasafa fa shalla fiha fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi. Al-hadits wa fi afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Muttafaqun alaih. Kata Zaid bin Thabit, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat semacam bilik kamar. Dari apa? Dari tikar. Jadi tempat khusus untuk Nabi di masjid. Ini dibuat oleh Nabi di malam hari agar beliau bisa sholat lebih khusyuk, tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada orang yang melewati, berlalu lalang di depan beliau. Fatatabba ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salati. Para sahabat pun tahu, lalu mereka mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kejadian ini Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sebaik-baik salat seseorang itu adalah salat yang dilakukan di rumah. Sebaik-baik salat adalah salat yang dilakukan di rumah. Illal maktubah, kecuali salat wajib. Kecuali salat wajib dilakukan di
masjid. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan kalimat terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ketika mengomentari hadis ini beliau berkata, "Wa fihi jawazu mithlu hadza idza lam yakun fihi tadyiqu 'ala al-musallin wa lam yattakhidhu da'iman." Ya. Dalam hadis ini ada pelajaran diperbolehkan bagi seseorang mengkhususkan tempat buat dia. Selama tidak mempersempit ruangan masjid, tidak tadyiq 'alal musallin, ya, tidak mengganggu bagi orang-orang salat yang lain. Satu. Dan tidak dibuat daiman selamanya atau terus-menerus. Karena Nabi itu melakukannya, membuatnya di malam hari, kemudian siangnya digeser. Lalu kemudian sama sekali Rasulullah SAW tidak dipakai atau dihilangkan. Lianna Nabi SAW kana yahtajiruha bil-laili yusalli fiha wa yunahiha bin-nahar thumma tarakahu. Nabi pernah membuat di malam hari, kemudian di siang hari digeser, lalu setelah itu dihilangkan sama sekali, tidak lagi dilakukan Rasulullah. Jadi kalau sewaktu-waktu sekali-kali boleh. Wa fihi jawazun nafilah fil masjid. Ya. Dalam hadis ini juga bolehnya salat sunnah di dalam masjid. Walaupun salat sunnah di rumah itu lebih baik, lebih afdal. Wa fihi jawazul jamaah fi ghairil maktubah. Di dalam riwayat ini juga ada pelajaran bolehnya salat sunnah berjamaah. Karena yang dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya ini salat malam. Nabi berdiri sholat, kemudian sahabatnya tahu, mengikut sahabat dengan sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh sholat berjamaah, sholat sunnah berjamaah. Wa fihi jawazul jamaah fi ghairil wa jawazul iqtida' biman lam yanwil imamah. Dan pelajaran dari hadis ini diperbolehkan kita mengikuti, menjadi makmum di belakang orang yang pada awalnya dia tidak niat sholat berjamaah. Jadi kita lihat ada orang sendirian, sholat sendirian, lalu kita bergabung, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ini, karena bergabungnya sahabat itu tanpa izin dari Nabi, yang mana ketika Nabi melihat mereka terus menerus mengikuti sholatnya Nabi menyuruh mereka untuk sholat di rumah. Lalu Nabi mengatakan, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Sebaik-baik salat seseorang itu salat di rumahnya, kecuali salat wajib. Jadi diperbolehkan kita melihat saudara kita salat sendirian, lalu kita ingin mendapatkan fadilah berjamaah, maka kita bergabung. Ini sekaligus memberi bantahan kepada orang yang mengatakan tidak ada itu dalilnya. Ini jelas. Dan dikomentari oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dengan komentar yang sangat jelas bahwa kita boleh bergabung dengan orang yang pada awalnya dia tidak niat sholat berjamaah, kita ikut bergabung, maka menjadi sholat berjamaah. Dan ini biasa kita lakukan ya. Biasanya kalau kita masuk masjid sudah sholat, lalu melihat ada orang belum sholat, dia memulai sholat, kita juga ikut bergabung. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita memang sangat dianjurkan untuk memperbanyak salat di rumah, yaitu salat sunnah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, atau kama qala sallallahu. Karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Artinya, jadikan rumah kita itu juga tempat untuk sholat dan juga tempat untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai rumah kita sepi dari kegiatan sholat, sepi dari kegiatan Quran, yang mana itu sama dengan kuburan. Karena kuburan itu bukan tempat membaca Quran. Kuburan itu bukan tempat sholat. Rasulullah SAW menyamakan rumah yang tidak dijadikan tempat sholat
dan rumah yang tidak dibacakan ayat-ayat Allah itu sama seperti kuburan. Maka sekali lagi yang lebih afdal kita melaksanakan sholat sunnah di rumah. Ini juga mengoreksi sebagian pemahaman yang salah. Ada memahami bahwa sholat sunnah itu yang lebih afdal di masjid. Tidak. Ya. Ada orang yang sengaja sholat duhanya di masjid. Kenapa Pak? Yang lebih afdal karena ini masjid. Oh enggak. Kita katakan Nabi kita bersabda bahwa sholat yang paling afdal, sholat sunnah yang paling afdal itu di rumah. Memang masjid adalah tempat yang terbaik. Tapi dari keterangan ini, ya kita harus mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita isi di rumah kita sholat duha, sholat sunnah rawatib. Ya. Dan ini bukan berarti di masjid tidak boleh ya, tetap boleh, cuma kurang afdal. Yang afdalnya adalah di rumah. Kecuali kalau kita merasa, kalau saya pulang, saya malas sholat sunnah. Kalau saya pulang, niscaya akan terhalangi oleh kegiatan kesibukan yang lain, terhalangi oleh anak dan yang lain, maka lebih baik dia sholat di mana? Di masjid. Ya. Agar tidak kelewatan sholat sunnah. Lebih baik sholat sunnah di masjid daripada tidak sholat sunnah sama sekali. Kemudian satu hadis lagi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم. Jabir berkata, Mu'adz bin Jabal pernah salat dengan sahabat-sahabatnya salat Isya. Dan perlu diketahui bahwa salat Isya'nya Mu'adz salat Isya yang tersebut dalam hadis ini adalah salat Isya yang kedua. Jadi Mu'adz sudah salat bersama Rasulullah, kemudian pulang diminta untuk menjadi imam. Dia jadi imam. Dari sini para ulama mengatakan bahwa termasuk mazhab Syafi'i bahwa boleh orang yang sholat wajib menjadi makmum di belakang orang yang sholat sunnah. Karena yang diimami oleh Mu'adz ini orang-orang yang sedang mau melaksanakan sholat Isya. Bagi Mu'adz imamnya dia adalah orang yang sudah melaksanakan sholat Isya. Sholat yang kedua ini sholat sunnah seperti yang tadi. Ketika Mu'adz menjadi imam, fatawwala alaihim. Beliau memanjangkan bacaan salat. Fatawwala alaihim. Ketika beliau memanjangkan bacaan salat, ada di antara makmum itu yang keluar gak tahan. Mereka marah karena Mu'adz membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, salat Isya. Mereka keluar, mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Nabi? Nabi marah. Marah kepada siapa? Marah kepada imamnya, Mu'adz. Kata Nabi, aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Ya Mu'adz, apakah engkau ingin menjadi orang yang mencetuskan fitnah, pembuat fitnah? Idza amamtan nas, kalau kamu menjadi imam, faqra, maka bacalah wasyamsi wadhuhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbik wal laili idza yaghsha. Bacalah surat-surat itu. Ini salat Isya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka pelajaran khusus bagi imam agar tidak memanjangkan secara berlebihan, ya. Tapi panjang pendeknya itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau dikembalikan kepada masyarakat kita, ya nanti wadduha dibilang panjang, sabbihisma dibilang panjang. Ada sebagian orang yang imamnya baca sabbihisma, lu kok panjang suratnya? Padahal itu termasuk juz ammah. Panjang pendeknya dikembalikan kepada aturan apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau subuh Nabi biasa membaca 60 ayat, maka ikuti itu, maksimal ikuti itu, jangan lebih dari itu. Kalau maghrib Nabi biasa membaca surat pendek, walaupun kadang-kadang beliau membaca surat panjang, ya ikuti Nabi, lebih banyak membaca surat pendek. Sekali-kali tidak apa-apa membaca surat panjang, diberitahu makmumnya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi.
Kali ini saya ingin memanjangkan sholat, biar tidak kaget. Terlebih lagi imam harus melihat kondisi. Nabi pernah sholat, lalu beliau mempercepat sholatnya. Ditanyakan kepada beliau, kenapa ya Rasulullah? Karena beliau mendengar tangisan anak kecil. Beliau khawatir terhadap ibunya. Begitu gelisahnya seorang ibu ketika mendengar tangisan anak kecil. Dan ini adalah rahmat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau memperhatikan kondisi umatnya dan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.